Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, di video kali ini saya akan membahas mengenai hukum Coulomb ya. Jadi ini masih masuk listrik statis. Jadi di sesi ini akan lebih banyak rumus yang akan kalian pelajari dan beberapa soal perhitungan. Oke, untuk menyingkat waktu langsung aja saya terangkan apa itu bunyi hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya listrik antara dua muatan berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan listrik. Jadi bunyi hukum Coulomb ini sebetulnya adalah rumus dari hukum Coulomb itu sendiri ya. Nah, kalau kita tulis maka rumusnya seperti ini. Jadi besar gaya listrik antara dua muatan berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi cara menghafalnya ya udah hafalkan rumus ini ya. Jadi besar gaya listrik antara dua buah muatan berbanding lurus. Jadi kalau atas sama atas ini namanya berbanding lurus dengan masing-masing muatan dan berbanding terbalik. Jadi kalau atas sama bawah ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari masing-masing muatan. Jadi kalau kalian mengerti rumus ini sebetulnya bunyi hukum Coulomb bisa otomatis hafal gitu ya. Dimana Q1 dan Q2 adalah muatan partikelnya, R sama dengan jarak kedua partikel, dan K adalah konstanta yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Oke, kita akan coba contohkan beberapa soal ya yang berkaitan dengan rumus ini. Oke, contoh soal yang pertama, dua buah partikel terpisah sejauh 2 meter, mempunyai muatan masing-masing min 8 Coulomb dan plus 12 Coulomb. Besar gaya tarik antar kedua muatan tersebut adalah. Oke, kita data dulu ya. Seperti biasa, kalau mengerjakan soal fisika, kita tulis diketahui. Ini terpisah sejauh 2 meter, berarti ini adalah jaraknya atau R. Terus ini mempunyai muatan masing-masing min 8 dan 12. Oke, berarti itu Q1-nya adalah min 8 Coulomb, dan Q2-nya adalah 12 plus 12 Coulomb ya. Jadi nanti dalam perhitungan nanti nggak perlu dituliskan min dan plusnya ya. Jadi semuanya ditulis dalam bentuk positif. Min ini hanya muatannya bermuatan negatif, yang satu positif, sehingga nanti timbul gaya tarik menarik, sehingga yang ditanyakan gaya tarik. Oke, yang ditanya adalah gayanya, jadi yang ditanya adalah F. Oke, jawab. Untuk mencari F kita tahu rumusnya adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. K kita tahu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ingat ini nilainya konstanta ya. Jadi nilainya sudah ditetapkan. Q1-nya min 8 tapi minnya nggak perlu ditulis. Q2-nya 12 per jaraknya 2 meter tapi dikuadratkan ya. Oke, ini kan 4. 8 dibagi 4 2. Ya sudah kita kalikan aja. 2 kali 12 24, 24 kali 9 berarti 216 ya, kali 10 pangkat 9 Newton. Tapi ingat dalam penulisan notasi ilmiah atau bentuk baku ini kan masih ratusan, jadi harus digeser ke satuan, yaitu menjadi 2,16 gini ya. 2,16 kali 10 karena geser 2 ya, jadi geser 2 berarti ini kali 10 pangkat 2. Ini tetap ditulis 10 pangkat 9 Newton. Kemudian kita total ininya menjadi 2,16 kali 10. Ingat kalau perkalian pangkatnya dijumlah ya. Menjadi pangkat 11 Newton. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut soal yang kedua. Dua buah partikel terpisah sejauh 3 cm mempunyai muatan masing-masing positif 6 mikrocoulomb dan min 8 mikrocoulomb. Hitunglah besar gaya tarik antar kedua muatan. Oke, seperti biasa ditulis dulu diketahui jaraknya 3 cm. Nah, ini langsung digeser ke meter ya. Jadi caranya langsung 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi kita menulisnya dalam menyelesaikan soal ini kita gesernya ke bentuk baku ya.
Jadi ini kalau digeser ke meter kan dibagi 100 ya, jadi 0,03. Nah ini kalau diubah menjadi bentuk baku kan ini. Jadi komanya pindah ke sini jadi 1, 2, berarti pangkatnya min 2. Ingat kalau nolnya di sini pangkatnya negatif ya. Oke, muatannya Hi1-nya adalah positif 6 mikrocoulomb. Nah ini satuan harus digeser ke coulomb ya. Nah 6 mikro itu adalah 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah ini hafalkan ya, hafalkan ini. Terus Hi2-nya min 8 mikrocoulomb, maka kita geser menjadi min 8 kalikan 10 pangkat min 6 coulomb. Oke, seperti biasa yang ditanya adalah jaraknya, gayanya yaitu F. Oke, jawab. Nah, kita tulis di sini. F sama dengan kaki Hi1 Hi2 per R kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Hi1-nya 6, plus minusnya nggak perlu ya. Hi2-nya min 8, min 8-nya nggak perlu. Nah, dibagi dengan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Kurung ya, terus dikuadratkan. Nah, kalau perhitungan kayak gini biasanya siswa sudah mulai bermasalah ya. Jadi banyak yang nggak bisa. Tapi sebetulnya ini mudah sekali. Jadi kita menyelesaikan soal kayak gini dipilah-pilah gitu ya. Jadi ini angka biasa kita sendirikan. Jadi 9 kali 6 kali 8 gini ya. Nah, terus ini dihitung sendiri-sendiri pangkatnya ini. Nah ini kan gampang hitung kayak gini, tinggal notal pangkatnya aja kan ya. Jadi ini kan tinggal jumlah 9 ditambah min 6 kan 3, 3 tambah min 6 kan min 3. Ya sudah, berarti ini kali 10 pangkat min 3 ya. Per, nah mengkuadratkan ini 3 dikuadratkan kan 9 ya. Terus pangkat ketemu pangkat berarti dikali, berarti menjadi 10 pangkat min 4. Nah ini kita lihat nih kan habis nih ya. Berarti ini 4, 8. Nah, pangkat dibagi itu berarti bilangan pangkat ini kalau dibagi kan dikurangi ya. Jadi min 3 dikurangi min 4 berarti ketemu berapa? Min 3 tambah 4 berarti ketemu 1 ya. Berarti kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 kan ya 10 kalikan 48 berarti 480 Newton. Jadi jawabannya berarti B. Oke lanjut, topik berikutnya jika jarak antar partikel berubah ya. Jika jarak antar partikel diubah sedangkan muatan kedua partikel tetap, maka persamaan hukum Coulombnya menjadi ini. Jadi kita pakai perbandingannya. Misalkan mula-mula dua buah partikel terpisah sejauh R ya. Nah ini sejauh R, gaya tariknya adalah F. Nah kalau jaraknya ini tak pisah sejauh misalkan 2 kali lipatnya menjadi 2R, nah nanti gaya tolaknya jadi berapa gitu ya. Nah untuk mencarinya kita gunakan rumus ini. Jadi untuk mencari gaya ini kita gunakan rumus F aksen per F sama dengan R per R aksen kuadrat. Nah ini yang perlu dicatat ya, ini saling berkebalikan. Ingat rumus F itu tadi kan sama dengan K kali Hi1 Hi2 per R kuadrat ya. Antara ini sama ini kan berbanding terbalik. Jadi kalau ini aksen sama bukan aksen maka rumusnya berkebalikan. Bukan aksen per aksen, jadi terbalik gitu ya. Jadi tandanya berkebalikan. Oke, kita praktekkan dalam soal ya. Dua buah partikel terpisah sejauh R meter mempunyai gaya tarik sebesar F Newton. Nah, jika jarak kedua partikel menjadi 2R meter, maka besar gaya tarik yang terjadi adalah, oke kita tulis diketahui, ini kan jarak mula-mula R meter ya, jadi R-nya ya R, mempunyai gaya tarik sebesar F, jadi gayanya F gitu ya. Kemudian jika jarak kedua partikel menjadi 2R meter, nah ini jarak akhirnya diubah, berarti ini adalah R aksennya. Maka besar gaya tarik yang terjadi berarti yang ditanya adalah F aksennya ya. Oke, simpel aja, berarti jawab untuk mencarinya kita pakai F aksen per F sama dengan R per R aksen kuadrat. Ingat ini saling berkebalikan ya. R awal adalah R, R akhirnya adalah 2R. Ini habis, berarti
F aksen per F sama dengan, ini habis berarti tinggal 1/2 ya. Jadi bukan 2, tapi 1/2 karena 2-nya di bawah. Oke, ini dikuadratkan berapa? 1/4 ya. Kita kalikan silang, berarti F aksennya adalah sama dengan 1/4 F. Berarti jawabannya adalah D. Oke, contoh yang berikutnya. Dua buah partikel yang terpisah sejauh R meter mempunyai gaya tolak sebesar 50 Newton. Jika jarak partikel dipisahkan sejauh setengah R meter, maka besar gaya tolak yang terjadi adalah, oke, ini sama aja, kita tulis diketahui dulu. Jarak mula-mula R ya, jadi jarak mula-mula adalah R, gaya tolak mula-mula adalah 50 Newton. Kemudian jarak partikel dipisahkan sejauh setengah R meter, berarti itu adalah R aksennya, menjadi setengah R, maka besar gaya tolak yang terjadi, yang ditanya adalah F aksen. Oke, jawab F aksen per F sama dengan R per R aksen kuadrat. Ingat saling berkebalikan ya. Oke, F mula-mula adalah 50, jadi ini kita ganti 50 sama dengan R. Mula-mula tetap R, ya, R aksennya adalah setengah R. Oke, F aksen per 50, ini habis ya, berarti tinggal 1 yang atas, yang bawah setengah, kuadrat. Nah, 1 dibagi setengah, teori SD dulu masih ingat, yaitu yang belakang dibalik ya, berarti sama dengan 2. Berarti ini 2 kuadrat, berarti F aksen per 50 sama dengan 4. Nah, kita kalikan silang, berarti F aksennya menjadi 200 Newton. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Oh, ini materi baru ya. Bagaimana jika muatannya berubah? Nah, jika besar muatan partikel diubah, sedangkan yang lain tetap, yaitu jaraknya tetap, maka persamaannya menjadi seperti ini. Jadi F aksen per F sama dengan H1 aksen kali H2 aksen per H1 kali H2. Ini sebetulnya cara menghafalnya mudah ya. Jadi prinsipnya kayak gini. F sama H ini kan berbanding lurus tadi ya. Maka kalau berbanding lurus, kalau aksennya di atas, ya semuanya ini nanti di atas. Tapi beda sama rumus yang jarak tadi ya. Jadi kalau jaraknya berubah, rumusnya tadi F aksen per F, aksennya R-nya pindah di bawah. Kenapa? Ya ini tadi karena ini berbanding terbalik. Nah, jadi ini terbalik nanti. Nah, gitu ya cara menghafalnya. Jadi simpel aja. Kalau ini dikuadratkan, ya ini tetap dikuadratkan. Kalau ini tidak dikuadratkan, ya ininya tidak dikuadratkan, gitu ya. Oke, kita coba praktekkan dalam soal. Dua buah partikel dengan muatan masing-masing plus H coulomb dan min H coulomb mempunyai gaya tarik sebesar 5 Newton. Jika muatan kedua partikel diubah menjadi plus 2 H coulomb dan min 3 H coulomb, maka besar gaya tarik yang terjadi adalah, oke, kita data dulu ya. Yang ini adalah muatan sebelum diubah, berarti ini adalah H1 sama H2-nya ya. Jadi plus H dan min H. Terus mempunyai gaya tarik sebesar 5. Ini adalah F awal, 5 Newton. Nah, jika muatan kedua partikel diubah menjadi 2H dan min 3H, berarti ini adalah H1 aksen dan H2 aksen gini ya. Berarti plus 2H sama min 3H. Maka gaya tariknya jadi berapa? Jadi yang ditanya F-nya. F aksen ya. Ya sudah, berarti mencarinya kita pakai rumus F aksen per F karena hanya muatan yang diubah. Ya sudah, ingat tadi berbanding lurus ya. Berarti kalau ini aksen di atas ya H1 aksen dan H2 aksennya juga di atas. Nah, gini ya. Oke, kita masukin angkanya F mula-mula tadi 5. H1 aksennya adalah plus 2H sama min 3H. Ingat plus dan min nggak perlu dimasukin ya. Per H1, H2 mula-mula ini, yaitu H sama H. Nah, ini habis kan ya. Berarti tinggal berapa? F aksen per 5 sama dengan 2 kali 3 berarti 6. Kita kalikan silang, berarti F aksennya adalah 30 Newton. Nah, kan simpel ya.
Oke, sekarang bagaimana jika jarak dan muatannya berubah kedua-duanya? Ya simpel aja. Jadi rumusnya kita gabung aja. Jadi kalau muatannya berbanding lurus berarti aksen di atas. Nah, antara muatan dan jari-jari berbanding terbalik berarti aksen sama jarak aksen ini berada berkebalikan gitu ya. Tapi tetap dikuadratkan ya. Oke, langsung kita coba terapkan pada soal. Dua buah partikel dengan muatan masing-masing sebesar Hi coulomb dan min Hi coulomb terpisah sejauh d meter, mempunyai gaya tarik sebesar F. Jika muatan kedua partikel diubah menjadi 4 Hi dan min 5 Hi coulomb dan jaraknya dipisah menjadi 2d, maka besar gaya tarik yang terjadi berapa? Oke, kita data dulu ya. Diketahui. Jadi ini adalah data awal. Ya, jadi Hi1-nya adalah plus Hi dan Hi2-nya adalah min Hi terpisah sejauh D, berarti R mula adalah D. Mempunyai gaya tarik sebesar F. Nah, jika muatan kedua partikel diubah, jadi saya taruh di sini aja. Hi1 aksennya berarti 4 Hi. Hi2 aksennya menjadi 5 Hi min ya. Dan jaraknya dipisah menjadi 2D, itu berarti R aksennya menjadi 2D, maka besar gaya F-nya berapa? F aksennya gini. Oke, jawab. Oke, rumusnya F aksen per F sama dengan tadi Hi-nya berbanding lurus ya, berarti aksennya di atas, artinya Hi1 aksen dan Hi2 aksennya di atas, yang tanpa aksen di bawah gitu ya. Terus R-nya berbanding terbalik, berarti kita balik aksennya pindah ke bawah menjadi R aksen gini. Nah, simpel aja sebetulnya ya. Terus kita masukin angkanya, F mula-mula kan F, ya ini tetap F. Hi1 aksennya masuk, 4 Hi sama min 5 Hi, min-nya nggak perlu ditulis ya. Hi awal kan Hi sama min Hi, min-nya nggak perlu ditulis, ingat. Kalikan R awalnya D, R setelah diubah, R aksennya adalah 2D. Nah, kayak gini ya. Oke, sekarang F aksen per F sama dengan, ini habis ya. Berarti 4 kali 5, 20. Ini habis, ini berarti setengah ya. Setengah dikuadratkan berarti 1/4. Maka, kita tulis di sini aja ya, tempatnya nggak cukup, berarti F aksen per F sama dengan 20 bagi 4 berarti 5. Maka F aksennya menjadi, kita kalikan silang, menjadi 5 kali lipat dari gaya semula. Nah, ini adalah penerapan soal hukum Newton. Jadi tadi ingat ada 4 rumus yang harus kita hafalkan ya. Yang pertama rumus gaya Coulomb atau rumus utama, yaitu K Hi1 kali Hi2 per R kuadrat. Terus jika jarak partikelnya diubah, rumusnya seperti ini. Jadi ini sama ini berbanding terbalik ya. Ingat antara F sama R ini berbanding terbalik dan jangan lupa dikuadratkan ya. Nah, kalau muatannya yang diubah, maka rumusnya menjadi seperti ini. R-nya tidak diperhitungkan, hanya muatannya saja. Ingat antara F sama Hi berbanding lurus. Jadi kalau aksennya di atas, semua muatan yang aksen di atas ya. Seperti ini. Nah, kalau jarak dan muatan diubah, maka persamaannya menjadi seperti ini. Antara ini sama ini kita gabung gitu aja ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.